Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kali ini kita akan mencoba menggunakan teknologi Excel. Program Excel ini akan kita manfaatkan untuk menyelesaikan atau membantu dalam menyelesaikan permasalahan tentang matriks. Jikalau misalkan terdapat permasalahan matriks seperti yang tertera di sini, ada 3 buah matriks. Kebetulan 3 buah matriks ini berordo sama, yakni 3 kali 3. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang tertera di bawahnya. Diminta dari ketiga matriks ini ada permintaan untuk mencari penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks, transpose matriks, determinan matriks, dan inverse matriks. Kita bisa memanfaatkan Excel untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di bawah ini. Baik, langkah pertama adalah menyalin komponen-komponen dari matriks ini, kita alihkan ke sel-sel yang ada di Excel ini. Untuk memperjelasnya, saya akan memberi warna pada ordo matriks. Awalnya saya mau blocks. Nah, ini untuk matriks A saya beri warna biru. Ini untuk matriks B saya beri warna apa itu ya, yang penting warna di sana lah. Yang ketiga ini matriks C ya. Baik, ini untuk matriks A. Biar jelas saya tulis matriks A. Ini matriks B, ini matriks C. Baik, matriks A komponennya kita masukkan 2, 1, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9. Sementara matriks B 2, negatif 1, 3, 2, 3, 1, 1, negatif 3, dan 5. Adapun matriks C komponennya adalah 7, negatif 5, 1, 2, 1, 0, negatif 11/3, 3, negatif 2/3. Baik, ada nilai yang muncul tetapi tidak seperti yang diharapkan. Di Excel itu nilai itu bisa dinyatakan dalam 2 bentuk pecahan seperti ini atau bentuk desimal. Bagaimana cara mengubah agar bentuk desimal ini menjadi bentuk pecahan? Langkahnya adalah kita blok nilai yang akan kita ubah. Maka di sini muncul keterangan di bagian tab number ini bahwa ini formatnya general. Kita ganti dalam bentuk fraction. Nah, seperti ini. Ketika kita mengubah dalam bentuk fraction, maka desimal tadi di sini itu ada desimal, itu berubah menjadi pecahan. Akan tetapi Excel tidak mensupport
pecahan dalam bentuk pembilang nilainya lebih besar daripada penyebut. Oleh karenanya, bentuk negatif 11/3 di dalam Excel itu muncul sebagai negatif 3, 2/3. Tidak menjadi masalah, tetapi perlu perhatian yang seksama. Ini tidak berarti 32/3 bukan, tetapi ini negatif 3, 2/3 atau pecahan campuran. Baik, pertanyaan pertama di soal ini adalah berkaitan dengan jumlah atau hasil penjumlahan matriks A dengan matriks B. Yang harus diketahui bahwasanya penjumlahan dan pengurangan matriks ordonya menyesuaikan dengan ordo matriks. Dua buah matriks bisa dijumlah kalau ordonya sama. Alhamdulillah, kebetulan di soal ini matriks A dan matriks B memiliki ordo yang sama. Maka untuk penjumlahan matriks A dengan B, matriks A dengan B, kita siapkan tempatnya terlebih dahulu. Saya beri warna agar kita mudah. Nah, jadi karena matriks A itu 3x3, matriks B 3x3, maka nanti hasil jumlahnya pasti juga berordo 3x3. Nah, setelah kita mempersiapkan tempat untuk matriks tadi atau mempersiapkan ordo untuk matriks, kita blok ordo itu. Sekali lagi, kita akan menjumlahkan matriks A dengan matriks B. Kita blok ordo dari hasil penjumlahan itu. Kemudian di formula ini kita ketikkan sama dengan blok matriks A. Ini matriks A. Kemudian karena pengen dijumlah, tinggal kita ketikkan tambah. Kemudian blok matriks B. Nah, jangan lakukan perintah karena eksekusi akhirnya itu tidak sekedar enter. Saya ulangi perintahnya untuk penjumlahan dua buah matriks. Karena kita akan menjumlahkan matriks A dengan matriks B, maka formulanya adalah sama dengan, silahkan di blok matriks A, kemudian ditambah blok matriks B. Sudah. Maka eksekusi akhirnya adalah bukan dengan menekan enter, tetapi tekan Ctrl, Shift, dan tekan enter bersamaan. Saya ulangi, yang harus dilakukan adalah menekan secara bersamaan Ctrl, Shift, dan enter ini bersamaan. Nah, maka hasil dari penjumlahan matriks A dengan matriks B adalah matriks berikut ini. Di baris pertama komponennya 4, 0, 6, baris kedua 6, 6, 7, baris ketiga 8, 5, 14. Nah, demikian halnya dengan soal yang kedua. Di sini pengurangan B dengan C. Kita siapkan tempatnya. Sudah saya blok. Kemudian kita tuliskan formulanya sama dengan B dikurangi C. Maka blok matriks B, masukkan operasinya pengurangan
blok kemudian matriks yang kedua. Kemudian eksekusi akhirnya selalu dengan menekan Ctrl, Shift, dan Enter. Saya ulangi sekali lagi. Maaf. Ctrl, Shift, dan Enter. Inilah hasil dari pengurangan matriks B dengan matriks C. Yang muncul adalah desimal. Ketika muncul desimal dan Anda menginginkan bahwa tampilannya dalam bentuk pecahan, maka ubah format number ini dari general menjadi fraction. Nah, maka hasilnya adalah seperti yang nampak pada tampilan di layar berikut ini. Yang ketiga ini perkalian matriks. Perkalian A dengan C. Nah, baik, karena kebetulan di sini matriksnya matriks persegi, maka hasil akhirnya nanti ordo matriks juga akan sama dengan 3 kali 3 sesuai dengan ordo matriks A yang 3 kali 3, ordo matriks C yang juga 3 kali 3. Maka prosedurnya sama. Kita siapkan tempat di mana tempat itu sesuai dengan ordo matriks hasil perkalian A dengan C. Kemudian di formula kita ketikkan sama dengan, karena ini nanti perkalian dengan perkalian matriks, maka agak berbeda sedikit dengan dua langkah awal ini. Kalau langkah penjumlahan itu cukup blok matriks A, kemudian operasinya, kemudian matriks B atau matriks pertama di blok, matriks kedua di blok, maka untuk perkalian itu ada formula tambahan atau rumus tambahan, yakni karena perkalian itu multiply, maka kita ketikkan M mul. Muncul di sini. Nah, array 1 itu untuk matriks pertama. Perkalian A, berarti kita blok matriks A. Set. Kemudian perintahnya di sini titik koma, maka ketikkan titik koma. Array 2 itu untuk C, maka kita blok matriks C. Sudah. Kita tutup. Kemudian selalu ketika kita menggunakan matriks atau mengoperasikan matriks, selalu eksekusi akhirnya dengan Ctrl, Shift, dan Enter. Demikianlah tutorial saat ini. Mungkin untuk soal yang berikutnya nomor 4, 5, dan 6 akan kita selesaikan di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.